kan. Jadi saya bikin film tuh The Dancing Blue, Menolak Lupa, sama Queen Cinta. Itu kan tahun ini. Jadi tahun ini tuh kayak ngerasa anjir belum bikin apa-apa Jadi ketika dia bergerak si kursi itu gitu kan, ketika dia mengangkat tangannya atau dia bergerak semacam memberontak gitu, itu ada pisau yang langsung menyayat ke betisnya. Betul. Gitu kan di belakang kan. Kayak gitu. Set. Halo guys, halo. Halo. Saya sudah bersama dengan sutradara dari film The Dancing Blue, Pak Germit. Halo, Pak Germit. Sehat? Alhamdulillah, sawang sunat. Alhamdulillah, Pangestu. Nuhun Pak Germit sudah menyempatkan diri untuk main ke Langgam Pustaka. Meskipun bulak belok tadi di jalan. Pasti setiap orang yang datang ke sini itu keluhan pertama. Coba si muduna teh nya. Itu tuh kan banyak kerikil. Takutnya tuh ngegolosor gitu. Benar. Matak di ini mah jalan ini mah terkenalnya Jalan Nagreg. Ini tuh. Karena memang lebih curam dari Nagreg. Benar. Tajur bisa nggak? Nah, bisa. Tanyakan juri. Pas Ocim kesini tuh. Iya. Anjir sana cika kieu sugan teh deukeut. Kan bola ke Cilembang mah ngeunaheun. Ieu ka dieu. Wah, effortnya gede sudah ka dieu. Tapi enggak apa-apa lah, itu membuktikan bahwa teman-teman memang kita bersinergi ya. Benar. Bersinergi membuat karya-karya di Kota Tasikmalaya. Amin. Pak Germit, siap. Sibuk apa nih sekarang? Sekarang lagi rajin. Rajin apa tuh? Rajin bangun siang. Sibuk menganggur. Bohong, percaya anjir. Pak Germit itu salah satu orang sibuk, schedule nanti. Wah. Serius. Benar. Paling sibuk apaan ya? Ya sekarang sibuk belajar lagi, sibuk sama kerjaan juga gitu kan. Karena nggak mungkin kan makan kita bisa pause dulu. Betul. Gitu kan. Jadi harus dorongan perut yang nggak bisa ditahan. Terakhir ketemu minggu kemarin ya Pak di Now. Yang pas Langgam lagi ngobrol sama teman-teman Tiger Walk. Itu lagi garap sesuatu juga? Iya, itu beres syuting. Itu syuting konten sih. Itu sebetulnya konten buat salah satu barbershop di Tasikmalaya. Oke. Gitu. Yang di IG di up bukan sih? Atau itu yang di Bandung ya? Yang mana tuh? Ada tuh Germit tuh nge-up yang dua orang, yang satu rajin, yang satu males, terus mandi gitu kan. Iya, itu. Terus dua-duanya di barbershop. Itu. Oh, itu keren. Itu di Tasik? Di Tasik. Barbershop Tasik. Oke. Gitu. Selain itu apa lagi, Pak Germit? Wah, apalagi ya? Paling sekarang lagi sibuk, nggak ada sih. Gitu hidup. Oh iya, paling sekarang juga lagi rajin konten. Oke, siap. Lagi rajin konten buat YouTube. Cover musik dari TGM ID. This Guys Music. Oke. The Dancing Blue nih. Langsung to the point. Nabi Allahu Akbar. Iya. Itu tuh pas di GCC Februari ya? Iya, Februari. Itu juga pertama kali saya ketemu langsung sama Pak Germit. Akhirnya kenal kan sampai sekarang. Itu beberapa kali ketemu. Mau tahu nih Pak dari kemarin. Proses kreatif The Dancing Blue gimana sih awalnya sampai lahir? Mulai dari penulisan naskah, kemudian penggarapan di produksinya, sampai akhirnya selesai dan bisa di-up gitu di masyarakat. Awalnya ya memang dari dulu. Pertama tuh kan saya belajar fotografi videografi itu di tahun 2018. Oke. Nah, saya belajar sama Bapak Firman Ocim. Belajar sama beliau, ngekor terus ya, sampai akhirnya di tahun 2021 mungkin ya. Tahun 2021 baru kepikiran kayaknya pengen bikin film gitu. Tapi film gimana ya gitu. Soalnya kan saya memang mengkhususkan waktu itu ke videografi gitu kan. Dan akhirnya pengen udah bikin film apa ya gitu. Ketemulah sama teman-teman kayak Yuda sama Anjar, ngobrol-ngobrol soal film dan lain-lain, sampai akhirnya aku punya gagasan. Oke, berarti memang muncul dari Germit sendiri. Iya, punya gagasan. Gagasannya tadinya sangat simpel.
pertama tuh pengen apa namanya satu lokasi, satu cast. Oh berarti memanfaatkan ruang seminimal mungkin. Satu scene, pengen kayak gitu. Tapi bikin apa ya, sampai ngobrol sama Fudu dan lain-lain. Dan akhirnya memilih untuk ngambil apa namanya itu psychological temanya gitu kan, psychological. Tapi bungkusannya apa nih gitu kan? Nggak mungkin kita psychological aja gitu. Akhirnya yuk pengen bikin thriller dan lain-lain. Dan pas tuh ya. Pas gitu. Dan akhirnya ngobrol ke temanku Yuda sama Anjar juga gitu kan, ngobrol-ngobrol, akhirnya ceritanya berkembang. Dan malah nggak cuma jadi satu scene dan satu cast, akhirnya luas banget, banyak banget. Dari mulainya iseng-iseng seperti itu sih, itu proses kreatifnya sampai akhirnya kita barengan itu kan cari-cari apa namanya ya sok-sok observasi lah. Katanya proses observasinya juga panjang tuh kan? Panjang banget. Berapa lama tuh panjangnya? Karena setahun sih kalau misalkan secara setahun lebih lah ya, secara nyari kesana kemarinya mah. Cuma kan banyak libur nanti akhirnya tina sebulan tuh sekali observasi teh. Tapi dihitung full. Dihitung full setahun gitu. Terus kebanyakan juga apa namanya? Akhirnya kita juga sempat beberapa observasi ke para penyintasnya. Oh iya. Sempat ke penyintasnya, tapi akhirnya kita juga stuck di situ. Gara-gara? Stucknya gara-gara karena tidak mendapatkan data yang lebih gitu untuk si film ini gitu. Akhirnya kita nyari dan kita dapat psikiater di Tasik. Nah, lalulah nanya itu nanya banyak hal gitu kan tentang psikologi semacam ini, dan akhirnya disusun ulang kembali dan akhirnya bisa menjadi naskah. Gitu sih. Itu dari segi naskahnya tuh. Iya, segi naskah. Sekarang masuk ke tahap produksinya. Nah, itu kan pasti yang asik juga tuh. Produksi itu seru banget gitu ya. Karena ini juga film pertama gitu yang memang digarap agak serius gitu. Digarap agak serius, nyari apa namanya? Tim gitu kan, teman-teman yang lain gitu, kayak aku butuh misalkan ada fotografernya siapa, still fotografinya siapa, terus apa namanya, kru lain-lainnya gitu kan. Itu benar-benar yuk nyobain yuk ini banyak banget gitu. Dan yang paling lucu itu ketika hari H produksi itu. Kenapa tuh? Jadi alat-alat kan kita sewa ya banyak, dan alat-alat banyak yang memang apa ya, memang mereka tuh kayak ini gimana nih gitu kan. Itu kan nggak ngerti sama. Jadi pengalaman baru juga dong buat teman-teman. Itu semuanya produksi. termasuk saya sendiri gitu. Gitu. Kayak Irham, ada Irham kan kamera operator. Jadi pas datang kamera tuh kita kan pakainya outputnya pengen ada 12 bit, tapi kita press di budget gitu kan. Jadi akhirnya kita pakai external recorder Ninja gitu. Jadi cara masangnya, pakein rignya segala macamnya sampai ke bener-bener bisa jadi satu set kamera gede gitu. Itu lumayan gitu. Jadi pas pagi itu udah sama kita diburu sama jadwal call sheet gitu kan. Mereka harus belajar dulu tiba-tiba gitu di YouTube. Enggak yang udah kenal dan langsung pakai ya. Iya, enggak. Tapi kan memang propernya kita sehari itu kita bisa buat ngoprek dan lain-lain ya, tapi memang karena kitanya juga terbentur sama dana dan lain-lain, akhirnya kita memang memaksimalkan hari itu juga gitu. Dan yang paling lucu tuh kita ada fokus puller gitu kan, Jay. Tapi untung Jay itu orangnya dia cepet gitu ya. Kalau misalkan ini kumaha ini gimana? Paham lah gitu. Langsung alurnya harus gimana? Harus gimana, terus lihat YouTube dikit, oke, set langsung bisa. Terus ada satu lagi si gaffernya gitu kan, gaffernya. Kita kan pakai yang lumayan jarang kita pakai gitu ya, lampunya waktu itu kita pakai Aperture 300D. Yang Mark II lagi gitu, berarti teknologi yang udah baru gitu. Dia ketika datang tuh dia karena baru pegang mungkin ya, terus ini nyalainnya gimana ya? Pasti. Itu lucu banget gitu. Jadi seharian itu tuh memang mungkin dari jam 7 sampai jam 10-an tuh kita bener-bener ngulik gitu. Yang akhirnya tadinya jam 8 harusnya syuting, jam 10 baru mulai syuting. Itu seru sih. Keren. Gitu. Dan bahas lagi ke isu psikologi gitu ya. Itu kan isu yang cukup serius kan? Berapa ya? Sok, gas. Itu kan isu serius gitu. Betul. Yang apa ya? Ya banyak gitu penggarap-penggarap film di nasional ataupun bahkan di daerah lain pun memang menganggap bahwa isu ini tuh
isu yang nggak main-main gitu kan. Nah, cara Agermit buat ngemas dengan thriller supaya klop gitu si isu ini tuh klop dengan si thriller ini tuh gimana? Oke. Karena datangnya biasa dari inspirasi beberapa film ke belakang. Berarti memang harus dibungkus kayak contoh misalkan dia punya penyakit ini, tapi penonton juga ingin merasakan ada apa nih yang sedang terjadi gitu kan. Makanya dibungkusnya dengan thriller gitu kan. Nah, akhirnya kita coba pakai dengan kursi itu. Makanya kursi itu jadi menarik. Ya kan, si kursi itu menjadi tadinya pengen dijadiin icon di situ gitu kan. Jadi ketika dia bergerak si kursi itu gitu kan, ketika dia mengangkat tangannya atau dia bergerak semacam merontak gitu, itu ada pisau yang langsung menyayat ke betisnya. Betul. Gitu kan di belakang kan. Yeah. Kayak gitu. Set. Nah, jadi di situ tuh biar jadi kita ada apa ya? Penonton pun ngerasa ada suspense di situ gitu kan. Yeah. Wah, seru nih gitu. Wah. Ya itu sih itu bungkusannya seperti itu sih. Memang sampai sih ya. Saya sebagai penonton pada saat waktu itu gala primer tuh memang mana hareudang lagi ya di dalam teh asa di gudang ya. Tertambah oleh itu atmosfer film yang hadir karena memang bener, pada saat kursi itu yang tadinya hanya jadi objek, kemudian jadi kunci itu kan, jadi kunci kan tuh si kursi. Wah, kena ka urang gitu. Walaupun kan filmnya sama Agermit laku sutradara di close close end gitulah. Dibuka gitu, dibuka endingnya, multi tafsir kan untuk penonton. Tapi keren karena di Tasik baru pertama kali saya nonton film yang asli produksian Tasik yang kayak gitu. Kan biasanya mungkin tema-temanya main aman atau gimana lah gitu, cinta dan sebagainya. Pun bukan salah gitu kan kalau nggarap cinta, tapi hal baru gitu. Itu mungkin punya keliaran itu tuh. Emang suka nonton film apa sih biasanya? Gore anime sebetulnya. Aku tonton tuh anime. Film-film kartun Jepang. Karena bener-bener ceritanya aneh-aneh ya, kayak Junji Ito gitu kan. Junji Ito juga kan dia film horor tapi aneh gitu loh. Jadi banyak terinspirasinya tuh justru dari anime sendiri. Iya, terus sebetulnya kalau film ini sih Saw juga kan masuk di Saw kan. Yeah. Terus banyak terinspirasi dari hal lain, dan akhirnya memang mungkin juga terbit dari ide-ide teman-teman yang lain gitu sih. Yang digabungkan gitu ya. Iya. Saya saat nonton ini jadi keinget satu film Joko Anwar tuh yang tahun 2012, Modus Anomali. Modus Anomali. Yang mainnya Rio Dewanto. Kebetulan temanya sama kan, tentang psikologi. Wah, iya mengingatkan saya ke film Joko Anwar gitu. Tapi film Indonesia sendiri ngikutin dong pasti ya? Ngikutin. Film Joko Anwar yang itu saya tonton dan ketika waktu itu nonton kan itu film udah lama ya? Iya, 2012. Saya nontonnya malah setelah naskah jadi. Wah, kayak terinspirasi lagi gitu. Jadinya dikembangin lagi gitu. Gitu. Agermit itu kelahiran tahun berapa sih? Aduh, saya harus jawab di sini. Saya percaya nggak kalau misalkan 2020 gitu saya. Nggak mungkin kan. Ya idan itu salah. Nggak maksudnya. Nggak, masanya di Harewos pun kan kadang waktu dia cuy masalah. Seangkatan gak sama saya gitu atau di atas. SMA beres tahun berapa? Kuliah beres 2011. Oh, kuliah beres 2011. Ya. Oke, deketan sama saya. Deket ya? Deket. 2020. Dek, gimana sih Dek? Skip, buang obrolan tentang sekolah dan sebagainya. Iya. Lanjut. Yang disiapkan yang terbaru, lagi nyiapin apa? Nyiapin diri sih sebetulnya. Wow. Lagi nyiapin diri dulu gitu kan untuk pengen bikin film lagi gitu kan. Karena malu banget tahun ini belum bikin film. Karena tahun kemarin tuh bikin film 3. Itu yang di Dancing Blue 2022 berarti produksinya? 2022. Oke. 2022. Nah, jadi tahun kemarin tuh maksudnya kita bikin spesial lagi. Khususnya saya tuh 3. Bikin film 3 film. Pertama film itu karena Anak Panah kan Desember 2021 kan. Jadi saya bikin film tuh The Dancing Blue, Menolak Lupa, sama Queen Cinta. Itu kan tahun ini. Jadi tahun ini tuh kayak ngerasa anjir belum bikin apa-apa Oke.
Masih malu gitu sebetulnya. Jadi masih pengen nyari yang pendek-pendek, nggak apa-apa jelek dulu aja. Sebetulnya ya masih belum bisa dianggap saya sutradara sih, cuma ya memang awal. Ya kan menuju Pak. Mudah-mudahan. Menuju melesat melampaui langit. Anjir. Langitnya yang turun sebenarnya. Nyamperin, kasihan dia nggak nyampe kan. Oh ya, BTW ngomongin The Dancing Blue, itu udah bisa ditonton massal belum sih sama masyarakat? Insya Allah tahun ini sih kita juga lagi menuju ke arah sana gitu kan. Ya semoga nanti ada di beberapa platform bioskop online di Tasik lagi di Indonesia gitu. Mudah-mudahan ke sana ya. Kita juga lagi ngurusin itu sih, mudah-mudahan. Tapi diikut sertakan di festival-festival film juga? Betul. Di mana aja tuh? Banyak sih sebetulnya. Kita juga lagi nunggu yang di Jakarta juga kita masih nunggu karena dia notification date-nya itu di bulan September. Di bulan September tahun ini. Oh, tahun ini. Ya. Jadi makanya kita pengen menyelesaikan itu dulu baru ketika kita udah punya ya beberapa bekal gitu kan. Jadi mungkin bisa Bukannya yang di luar juga ada? Ada. Di mana? Festival apa? Lupa. Live Up Global Network juga kita ikutin di Inggris juga. Di Inggris tuh ada 2 ya. Di London 1. Terus di Bali juga ada. Yang nggak kepilih juga sebetulnya banyak gitu, kita puterin di beberapa negara lain gitu sih. Jadi cakupannya udah bukan kota nasional, main London. Tadinya kita mau kirim ke festival di Pluto, Mars gitu kan. Biar lebih cakupannya galaksi gitu. Anjir ya, mentas dunia. Kalau ada festival film akhirat gitu. Filmnya harus temanya tentang neraka. Aduh, ada kan lagi bikin sekarang. Siapa? Saya baca tuh di Selamat Harjo ya? Iya, Selamat Harjo. Menggambarkan neraka katanya di film. Iya, gitu. 5 miliar. Nah, budgetnya. Gila. Besar. Tadinya mau nambahin sih 200.000. Pengen tuh kayak gitu-gitu sebetulnya pengen banget gitu ya nyobain ke industri film Indonesia gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti ada jalannya sih. Amin, pasti gitu. Ngomongin film nih ya. Di Tasik sendiri menurut Agremit, karena saya kenalnya baru dengan Agremit dan beberapa sineas film yang ada di Tasik tidak banyak gitu lah. Menurut Agremit sendiri perkembangan film Tasik. Aduh. Ya nggak apa-apa ya ngobrol ini mah. Saya sih sangat menghormati Rian Bungsu ya. Oke, Aryan Bungsu tuh karena dia sangat konsisten tiap tahun bikin, malah mungkin bisa setahun 2 atau 3, 4 kalinya gitu kan, mungkin lebih gitu. Konsisten banget dari dulu sampai sekarang, dan dengan konsistennya itu dia juga melahirkan banyak sineas-sineas baru kan akhirnya. Nah itu sih menurutku itu juga bisa jadi hal yang bagus banget. Termasuk untuk Agremit sendiri banyak bergaul sama Aryan. Kebetulan kita jarang ketemu, cuman beberapa kali ketemu juga kita sempat ngobrolin film, ngobrolin apa, lupa sampai mau nyalain rokok gitu kan. Iya, 10 menit lebih barusan dia minta izin ngerokok. Iya benar. Tapi ada niatan collab sama Aryan. Niatnya sih sekarang pengen ke warung dulu beli kopi gitu ya. Kayaknya enak nih. Don. Guys. Kopi Aduh punten Oke. Kopi naon? Udah aman. Ih bener ya mah. Kopi naon. Kan jauh. Datang ke dia beres, paham Mira. Nah, ya. Kopi Gitu sih. Lanjut lah. Ya sangat geliatnya gitu kan. Geliatnya juga mudah-mudahan dengan film The Dancing Blue bisa jadi geliat baru lagi untuk para sineas Tasik untuk bikin karya apapun sebetulnya. Karena ya kita juga tidak punya industri film yang proper untuk sekarang ya. Betul gitu kan di Tasik. Karena mungkin terbentur dengan banyak hal gitu kan di Tasik. Dan terbentur juga kelembagaannya kan pasti pasti nggak bisa dipisahkan kan tuh dengan kelembagaan yang menaungi gitu kan. Mau nggak mau kan harus turun tangan pasti pemerintah. Terus ada juga Kang Edi juga kan itu juga Kang Edi kan udah sama pemerintah dan lain-lain gitu kan bikin film-filmnya juga keren. Peres juga enggak gitu sebetulnya. Kang Edi luar biasa. Oke. Setelah kemarin mengusung tema psikologi di Dancing Blue, yang penasaran Kang Germit, tema-tema apa lagi di film? Yang mau banget digarap? Pengennya sekarang tuh lagi pengen gini.
lagi pengen garap film yang pakai strukturnya Save the Cat Beat Shit. Itu saya nggak tahu gimana. Itu cara penulisan naskah yang memang biar si penonton juga dapat empati terhadap tokoh utama. Gitu. Oh intinya itu. Oke. Kalau secara tema, pengen tema apa ya? Masih bentukannya masih thriller sih, pengen banget bikin thriller. Kayaknya sama kesukaan nonton filmnya sama kayak saya tuh. Oh iya. Kalau lihat yang di apa yang darah-darah gitu suka gitu. Evil Dead Rise nonton berarti. Udah, wih. Sampai berapa ribu galon katanya kan? Cuman belum saya review karena harus nyari apa namanya. Saya tuh suka review film dikaitkan dengan isu-isu yang justru kecil di film itu tuh. Apa tuh contoh? Kemarin saya nonton film Banshees of Inisherin. Ceritanya tentang peperangan perang saudara di Irlandia tahun 1923. Oke. Ketika negara itu sedang perang militer sama rakyatnya perang di sebuah pulau fiksi namanya tuh Pulau Insire itu tuh. Malah ada dua pria yang menuju tua itu mereka bertengkar gara-gara persahabatan mereka mulai retak. Uniknya satu orang nganggep ya teh orang nanaonan sahabatan teh asa gunana aja gitu orang mah. Satu orang lagi dia nggak mau ditinggalin, orang teh ngeslilas merawat persahabatan ieu. Kunaon maneh tiba-tiba mau ngobrol jeung urang. Justru perangnya itu tidak terbahas gitu, tapi ini isu-isu lebih dalam ya. Itu setnya di pulau itu tuh penduduknya diceritain nggak lebih dari 500 orang. Kehidupannya benar-benar monoton. Tiap pagi merah susu sapi. Susu sapi. Jam 2-nya ke bar, minum, mabok sampai malam main musik, selesai. Itu tiap hari gitu. Oh begitu. Kalau buat orang yang cepet jenuh, pasti menjenuhkan filmnya. Karena drama kan? Drama. Pelan banget, alurnya pelan banget. Pace-nya lama. Ini pelan banget. Iya, tapi itu tuh justru anjing, iya. Apa namanya? Gitu bikin makin asik gitu nontonnya. Lebih emosional biasanya kan. Pernah nggak Agremit nonton film kayak gitu? Pernah. Apa sih yang ingat coba? Yang paling kayak gitu ya, yang jenis-jenisnya kayak gitu tuh apa ya? Nana juga begitu kemarin. Saya belum nonton. Aduh, Before Now and Then. Nana. Oh, yang Indonesia kan itu mah ya? Iya. Yang Happy Salma. Itu kan juga begitu kan? Dia ceritain tentang keluarga gitu kan. Iya. Dan itu seru sih. Apalagi opening scene-nya keren banget. Aktor-aktornya juga aktor-aktor edan unggul sama di Indonesia. Ngeri banget. Cuma kagok sama bahasanya karena memang kita nggak sering gunakan bahasa Sunda selembut gitu gitu kan. Betul. Dan itu kerennya aktor-aktornya lahirnya bukan dari tataran Sunda. Oh iya. Iya, bukannya orang Sunda ya? Ada yang orang Sunda, ada yang enggak. Tapi bahasanya tuh mantep banget, keren. Pasti dia tuh ini ya, apa namanya? Ada orang yang khusus gitu kan kayak gitu. Pasti. Karena logatnya aja kerasa banget gitu, Sunda banget. Kan kadang ada tuh yang ngomong Sunda, tapi enggak kerasa gitu Sundana. Iya. Apalagi kan yang udah bahasa Indonesia dicampur sama Sunda tuh. Kita lah. Mereka mana tuh teteh gitu ya. Kata gua gitu. Kata saya juga kan. Enggak ada angsul. Nah, ini juga kan kopinya pakai air panas yang bergejolak bukan? Iya. Wih, terima kasih, Bang. Luar biasa. Pak Elang. Aktor di Anak Panah kan? Anak Panah. Gimana? Coba review keaktoran dia. Keren pisan. Gitu klise itu mah. Karena ada aja orangnya. Iya, Germit. Ya. Sekarang tadi kan kita di belakang layar ngobrol tuh. Film sebenarnya nggak bisa dilepas dari dunia kepenulisan. Ya, dunia kepenulisan. Sekarang lagi ke arah situ juga berarti. Iya. Sebetulnya kan saya nggak apa ya, dulu banget seneng banget baca gitu, tapi skip belas tahun mungkin ya, jadi jarang banget baca gitu kan, ya karena mungkin adanya gadget gitu kan, waktu itu kan gadget baru masuk dan lain-lain, jadi akhirnya sering scrolling dan lain-lain. Dan sekarang tuh malah belajar lagi untuk baca gitu sebetulnya, terus ya memang kayaknya dituntut juga nih harus nulis karena kebetulan orangnya saya tuh bukan penulis.
Jadi apa yang saya gambarkan dalam otak gitu kan, kalau misalnya mau bikin film itu harus benar-benar ditulis ternyata gitu kan, dan harus apa ya harus bisa lah intinya kayak gitu. Jadi sekarang lagi belajar. Jadi mau nggak mau jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan. Kayak gitu sih. Mudah-mudahan. Boleh lah kali-kali collab sama Langgam. Apa itu collabnya? Ya misalnya naskah digarapnya sama Agremit. Naskahnya dari Langgam. Naskahnya justru yang garap Langgam. Iya, naskahnya dari Langgam, yang garapnya. Oke, itu bisa nggak kalau gitu? Ayo bisa. Seru. Oke, iya mudah-mudahan tuh. Udah di keep nih berarti ini bisa nih. Keep bisa. Tapi pengennya tuh ya sebenarnya kita lihat pasarnya dulu nih, seenggaknya skup Tasik aja dulu gitu. Orang-orang Tasik ini pengennya nonton film kayak gimana sih? Misalkan kita lempar gitu, misalkan dari question di Instagram atau di media sosial apapun gitu. Pengen nonton apa nih? Temanya cinta, atau misalkan temanya tentang thriller atau horor atau misteri atau apapun gitu kan. Lempar aja terus cari nih yang paling banyak. Kita pilih yang paling sedikit. Kalau horor saya yakin pasti banyak tuh. Banyak sih. Karena deket banget kan sama dunia. Kita sehari-hari kan hidup kita emang udah horor sebenarnya. Saya lebih horor ketika lihat M-Banking. Saldo. Horor banget anjir, kagak ada duitnya, ini bagaimana hidup ya Allah. Kalau temu nonton film dan nonton gesting kali itu asli anjir gawean tapi film tapi gitu tak. Enggak deh, bercanda. Oke. Atau itu review film bisa sama Agremit. Saya dulu review film sebenarnya ada partner. Siapa pernah tuh? Ada partner, ada emang penyuka film. Tapi akhir-akhir ini lagi sibuk orangnya. Saya tuh justru lagi butuh temen lah kali-kali gitu buat reviewnya tuh berdua, bertiga. Seru kayaknya. Ada di Tasik si Isan tuh keren. Isan apa? Isan Info Tasik, dia juga sempat nge-review film di The Dancing Blue juga bagus gitu kan. Ada di Instagram tapi kalau misalkan mau join atau nggak tahu ya, mungkin dia juga pengen bikin sendiri, kita nggak tahu juga ya. Tapi ya kalau saya sendiri sih kayaknya kalau untuk mereview kayaknya bukan ranah saya gitu. Alah, suka gitu. Karena kan pengennya jadi sutradara bukan mereview. Oh iya, yang di review ya biasanya. Iya. Oke. Jalan jadi ini nggak usah ngambil ladang orang lah ya. Iya. Aduh. Oke. Lanjut lagi nih Kang Germit. Apa tuh? Kang Germit kan udah berapa lama sih mulai di dunia film berarti kan? Fokusnya ini. 2 mungkin. 2 tahun. Iya, baru 2 tahun. Dari zaman sekolah? Enggak. Kan saya dulunya bukan berangkat ya. Saya senang gambar dulunya. Senang gambar, senang musik. Sampai akhirnya belajar animasi. Ya, makanya awal-awal tuh senang kamera tuh gara-gara 2018 bareng sama Ocim. Gitu. Jadi di film tuh berarti kan di tahun 2021 malah. Baru-baru berarti ya, termasuk baru-baru. Iya. Dan langsung bikin film yang cukup serius gitu kan. Ya, itu keren sih kalau menurut saya. Apa ya, karena mungkin ada bekal ke audio juga kan gitu kan. Karena si The Dancing Blue ini juga garapannya lumayan, maksudnya pengen secara teknis disusun dengan baik gitu kan. Kayak audionya kita volley waktu itu ke Jakarta gitu kan. Terus panjang prosesnya panjang banget. Terus scoringnya kita bener pakai teman. Ada sih teman dia memang beat gitu. Biasa gitu ya. Terus musiknya juga kan digarap sama teman-teman di Now Now gitu kan. Karena banyak banget gitu kan teman-teman di Now Now juga bantu. Keren tuh ini. Basisnya Now Now keren banget asli. Basisnya? Iya maksudnya. Iya basisnya juga keren. Terus kekompakannya gitu. Saya kan baru beberapa kali nih main ke Now Now. Anjir, di bidang iya, di bidang iya. Dan itu semuanya di lingkungan itu. Iya. Wih, mantap. Karena ya gue berangkat kita juga, maksudnya apalagi Germit juga memang dari tahun 2018 memang dari awal banget Now Now udah di situ gitu. Makanya berjalan gitu. Waktu itu baru pengen bikin video, pertama kali bikin video produknya Now Now saya garap gitu kan. Ya udah saya garap gitu. Terus ya makin sini akhirnya pengen bikin film dan sampai sekarang gitu. Kalau kita mau ngobrol sama teman-teman Now Now yang bisa diajak ngobrol di sini siapa sih kira-kira? Abai bagus. Abai ya? Abai cocok. Terus apa ya, siapa lagi ya paling? Ocim udah. Terus siapa? Upi sih. Upinya sekalian tuh. Upi tuh keren tuh.
Cobain deh Upi. Apalagi kan bentar lagi buku TW-nya rilis tuh. Cocok kayaknya ya. Cocok sama Upi mah. Dari kemarin tuh mau ngundang TW, tapi pikir aku dia dijejarkan opatan aja reherin. Geser, ya kan? Bikin 4 shot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa kan? Oke. TW itu 4 ya? 4. 5 berarti 1 di sini, 2 di sini. Atau satu orang ya biar kayak wawancara. Bisa kayak gitu. Jangan sih. Saya punya ide, udah we di now tapi bagian saya yang nanya-nanya teman-teman TW itu kemarin tuh gitu. Oke nanti katanya disiapin lah waktunya gitu. Kayaknya sebelum rilis bukunya bakal deh. Oh iya. Keren tuh. Oke, asli. TW itu tahun berapa ya, dari zaman saya masih Jakarta mungkin 2000 pernah di Jakarta? Oh pernah di Jakarta. Apain? Jualan kerak telur. Main ondel-ondel. Nggak serius ini Pak? Kerja. Sempat kerja di Jakarta, sempat kerja apa? Dulu di perbankan, terus pindah ke Music School of Indonesia. Pulang, nggak betah. Kan padahal udah enak-enak di perbankan kok. Tapi kan waktu terjun itu ke harus seni begini. Apa ya? Karena waktu itu harus pulang ke Tasik. Oke. Karena waktu itu almarhum ibu lagi sakit, jadi harus pulang. Tapi Agermit asli Tasik berarti? Asli lahir itu Pangandaran. Lahir Pangandaran. Tapi karena bapak orang Tasik asli gitu kan. Jadi setelah lahir di Pangandaran kita pindah ke langsung tuh ke Tasik. Pandeglang dulu. Banten. Ke Banten dulu. Di Banten berapa tahun sampai TK mungkin ya. Nah baru SD pindah ke Tasik. Karena memang orang tua kerjanya di Pandeglang gitu, Pak? Iya waktu itu. Karena kebetulan dua-duanya PNS. Oh gitu. Iya. Saya juga lama di Banten. Oh iya? Di Tangerang. Tangerang emang Banten ya? Tangerang Banten. Tapi banyak orang yang nyangka Tangerang itu bagian dari Jakarta karena kulturnya beda sama Paneglang, Serang. Yang gua mah itu ya? Iya, itu gua geng. Bener itu. Kan? Berat ya itu. Bener gitu bisa. Iya, bener. Tapi kalau Paneglang kan Sunda, cuman Sundanya beda tuh sama Sunda Tasik atau Sunda Priangan beda. Kalau Tangerang kulturnya emang udah kultur Jakarta dia, perbatasan juga apalagi kan. Lumayan dulu lama sampai SMA. Oke. Keren. Dan dari mulai saat itu juga tuh suka nonton film. Pindah ke Tasik berarti kuliah di Tasik. Kuliah di Tasik di Unsil. Jurusan Bahasa Indonesia. Tahu gak gara-gara apa? Apa tuh? Gara-gara nilai UN bagusnya bahasa Indonesia aja. Matematika saya UN itu tuh nilainya 2. 2 naon? 2. Nilai UN 2. Berem 2. Anjir. Dari UN itu berapa soal sih? 40 ya? 40. Bener 2. Sumpah. Iya, heran. RH mau naik. Tapi karena malunya sudah kadaluarsa jadi kita nggak malu kan. Iya. Gitu. Dari kan dulu yang di UN kan itu 3. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Bahasa Inggris relatif lah 78 apa 80. Ada satu nih bahasa Indonesia 97 anjir. Menang liron eta ge. Nyala gitu. 87 euy cinta. Kuliah teh ya geus bahasa Indonesia nu babari. Akhirnya masuk bahasa Indonesia gara-gara itu. Kalau dulu saya pengennya ke IKJ, pengen ke rupa sebetulnya. Karena senang rupa kan, senang gambar dulu. Iya. Gitu kan. Tapi nggak diizinin karena anak satu-satunya kan. Wah, Agermit satu-satunya. Jadi di Unsil ada 2 pilihan. Pilihan pertama biologi, kedua bahasa Inggris. Dua-duanya lulus tuh alhamdulillah. Nah tapi karena ada lihat cewek masuk bahasa Inggris cakep banget tuh, cakep bener sumpah. Akhirnya ya bahasa Inggris aja lah, ada cewek cakep. Itu motivasinya jadi pindah langsung. Masuk bahasa Inggris kan. Masuk bahasa Inggris sesemester juga belum gitu ya. Ceweknya udah nggak ada. Tapi diterusin. Anjir kagok ngemadai. Asli. Ya Allah. Gitu ya. Aneh-aneh tuh motivasi masuk kuliah. Gara-gara itu tinggal kemana eta? Sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi. Nggak pernah. Lupa lagi namanya siapa. Tapi sempat kenal. Sempat kenal. Sekelas? Enggak, beda kelas. Beda kelas ya. Siapa Satu angkatan kan tetap. Pokoknya cakep pakai kerudung gitu. Banget lah waktu itu mungkin lihatnya kayak the best pisan sih. Iya, umurnya jodoh padahal lain aja. Coba tuh gambarin di film nih nanti tokoh dia nih buat teteh yang nanti mungkin nonton ya Agermit. Nggak tahu tuh tetehnya kemana anjir. Terus banyak lah cerita-cerita di kampus dulu gitu kan. Karena Bangor ya dulu kan.
sampai 5 tahun setengah kuliah tuh. Sederhana 5 tahun setengah mah. Udah ada yang senyum tuh di depan saya. Berapa tahun? 7. Di Unsil. Pindah jurusan balikan deui. Dia tuh satu kelas sama saya dari dulu. Tapi belum lulus. Ya, emang sukanya detik-detik akhir, biasa extra time. Gitu. Tanggal 22 katanya di sidang. Tapi udah bikin. Keren. Nyusun berarti. Akhir mid mah 5 tahun. 5,5 tahun. Itu masih ente gitu mah. Iya sih, karena waktu itu ya tapi kan nilainya juga jelek. Kalau niat ke IKJ tadinya mau apa? Seni rupa? Ambil rupa. Bukan film justru atau videografi apa gitu. Bukan, pengen rupa. Tapi aktivitas seni rupa sampai sekarang paling gambar-gambar digital art gitu. Oke. Kayak gitu-gitu sih. Bisa dipublikasikan gitu di IG atau kadang kayak cuma gambar, publikasikannya paling di story aja. Kayak gitu-gitu sih. Karena ya bukan beneran ilustrator. Kan hobi. Itu mah ya hobi sih. Banyak banget hobinya masalahnya. Iya. Ngadu hayam, ngadu kaleci. Enggak ada yang bercanda. Banyak hobinya. Banyak banget. Apalagi selain di dunia seni itu apa? Ada lagi? Apa ya? Sekarang tuh paling ya tetaplah benturannya ke situ-situ lagi kan. Sekarang tuh lagi belajar juga, kita salah satu sanggar di Tasik di Ngaos Art gitu kan. Sama Pak Abe. Wah, itu ilmu di situ banyak banget. Iya, makanya. Asal kita begini aja. Gini langsung pasti itu merudul ilmu. Iya, saya datang ke Ngaos loncat-loncat nih. Pulang nunduk. Banyak banget ilmu berat nih. Asli tuh Ngaos keren parah. Dan kerennya lagi nggak berhenti gitu itunya proses kreatifnya. Terus-terusan proses kalau di sana sih. Gitu kan. Terus ya banyak banget ilmu di sana buat misalkan kayak dari Pak Abi sendiri kan maksudnya dia udah teatrawan banget gitu kan. Melanglang buana kemana-mana sampai ke luar negeri dan lain-lain gitu kan. Betul. Tapi ya di ilmu-ilmunya itu kan bisa diaplikasikan juga ke ranah film betul. gitu. Sangat. Dan enaknya humble orangnya. Oh iya. Enggak mana saha sih mana nanti gitunya. Keren. Paling digalakkan. Di proses kreatif. Tapi enggak galak, Bapak mah senyum terus. Iya, asli. Enggak pernah marah-marah. Marahnya sambil senyum. Iya. Aduh, gitu paling. Narik napas ya. Berat. Lagi ya? Apa tuh? Terbaru tadi udah. Yang sedang disiapkan. Itunya sih apa namanya? Film belum ada lagi berarti. Lagi proses nulis sih kebetulan sekarang. Judulnya udah bisa di-spill mungkin belum ke teman-teman belum. Tapi sekarang lagi dapat tugas dari guru waktu bikin film yang nggak ngapa-ngapain. Maksudnya? Yang film yang jelek gitu. Bikin film yang nggak ngapa-ngapain. Bukan jelek, maaf. Film yang nggak ngapa-ngapain. Saya masih belum nangkep film nggak ngapa-ngapain itu maksudnya gimana? Bingung kan? Bingung. Ditunggu aja nanti berarti. Ya kan? Film bayangin tapi nggak ngapa-ngapain. Dia rajin. Rajin untuk malas. Ya. Malasnya rajin gitu. Nuk itu disebut naon? Rajin atau malas berarti? Rajin yang malas. Dia masalah rajin, ya dia rajin malasnya kan sering. Iya. Rajin bangun siang, iya. Sebut malas karena dia rajin. Tuh kan bingung. Iya. Jadi sekarang diberi tugas seperti itu. Iya. Bikin film nggak ngapa-ngapain coba. Karena orang lagi liur. Iya. Nggak bisa ditafsirin film yang nggak ngapain. Oke, gimana? Yeah. Entah itu dari ceritanya, emang orangnya nggak ngapain, atau film yang cukup dinikmati kita aja gitu, mungkin lingkaran terkecil kita atau gimana? Nggak tahu sih. Tapi paling nanti kita upload di Instagram karena durasinya akan sangat pendek sih. Beneran nggak ngapa-ngapain. Iya. Gitu. Dia kayak cuma diam, bangun tidur, ngoprek handphone, nanti gitu. Cik, nanti ini sih gak kumahannya. Oke. Wah, mantap. Bingung sih. The Dancing Blue lagi. Kenapa judulnya The Dancing Blue? Wah. Iya boleh kan? Dong. Boleh ya. Karena tidak ada dancingnya kan. Betul. Tadinya saya, wah iya mah aya unsur erotis. Ya, pasti karena. Iya. Tapi tergantung dari semiotik mana diambilnya kan. Blue-nya. Karena blue di sini kita pakainya western kan.
semiotik westernnya. Kalau blue di situ kan berarti sad, feeling blue, feeling sad. Perasaan betul. Perasaan gitu kan. Sedangkan dancing juga apa tuh? Dancing juga apa namanya? Kayak dia melakukan hal yang berulang-ulang seperti itu gitu kan. Gerakan-gerakan yang disengaja dan lain-lain. Atau membuat perasaan penonton menari-nari gitu. Enggak ke situ. Enggak ke situ. Karena sebetulnya kalau misalkan kita dibahas dari The Dancing Blue-nya sendiri itu juga udah spoiler banget ke filmnya. Kalau misalkan kita beberkan gitu ya. Gitu kan, feeling blue, feeling sad, terus The Dancing, gerakan yang diulang-ulang. Oh iya. Dengan sengaja itu kan udah pasti itu udah spoiler banget sebetulnya dari judulnya itu. Begitu sih. Tadi kan cerita tuh Agermit ketemu sama para penyintas yang di Tasik berarti. Iya. Setahu Agermit orang-orang yang mengalami hal demikian itu memang banyak banget. Ketemu aja teman tuh sampai 3. 3 atau 4 mungkin. Itu orang yang benar-benar dekat sama 4 orang. Oke. Yang dekat 1 2 3. Iya. 4 orang. Cerita unik apa yang didapat dari 4 orang itu? Nah, yang lebih unik adalah cerita dari psikiaternya sendiri. Karena dia dapat pasien. Oke. Nah, nama penyakitnya waktu itu borderline BPD, borderline personality disorder. Nah, jadi dia itu dituntut sempurna gitu oleh orang tuanya. Perfect lah gitu. Perfect gitu. Lu harus ranking 1, lu harus lu harus benar-benar berprestasi karena lu nanti akan menjadi ini, menjadi itu gitu. Jadi dia nggak punya kehidupan sendiri gitu si anaknya. Nah, yang bikin serem anaknya itu dia belajar shibari namanya. Apa tuh? Shibari itu adalah teknik simpul Jepang. Nah, dia bayangin untuk membunuh orang tuanya. Ada pikiran ke situ. Karena dia tiap lihat orang tuanya itu kayak lihat orang tuanya digantung gitu dengan teknik simpul seperti itu. Gila sih. Jadi malah motivasi menyakiti ya? Iya, berbeda gitu. Malah mungkin kalau diterusin akan jadi lebih parah gitu kan. Mungkin tapi nggak sampai kejadian, hanya ada di imajinasi dia. Iya, imajinasinya dia. Terus cara penanganan dari psikiaternya sendiri? Iya, dengan obat, dengan banyak bercerita gitu kan. Karena kan kalau ke psikiater udah pasti dengan medis kan urusannya dengan beda sama psikolog ya. Iya. Gitu sih waktu itu. Seru sih. Ngeri. Lebih serem sih, bukan keseru sih. Iya, serem banget gitu. Terus banyak lah ada yang menyakiti dirinya gitu, terus dengan self harming gitu ya. Karena bete banget ya kalau misalkan lihat di sosial media gitu kan. Aduh, saya insomnia nih, saya bipolar nih, saya apalah gitu. Banyak lah. Coba bayangin, ya kan? Sedangkan dia nggak tahu gitu kan. Mungkin insomnia yang sebenarnya itu bisa berhari-hari nggak tidurnya. Lu tidur jam 4 disebut insomnia. Itu bukan insomnia anjing, itu gadang. Kata mah. Aduh. Terus ada yang kesulitan bergaul itu apa sih istilahnya? Kesulitan bergaul. Apa? Yang introvert kayak gitu. Ya, introvert. Banyak kan orang tuh orang mah introvert. Aku mah introvert. Aji siapa mah lain introvert, saya emang tuh bisa gaul, bisa gaul teka terima di lingkungan eta. Iya. Jadi sebetulnya memang harus ada proses kayak misalkan aduh kenapa ya gue kayak begini ya. Nah, itu coba dikonsultasikan dengan psikolog. Nggak bisa serta-merta kita nggak bisa tidur jam 12 tiba-tiba langsung insomnia gitu kan. Coba deh jadi ingat filmnya Nolan tuh yang judulnya Insomnia. Saya belum nonton. 2002. Oke, masuk list. Itu ngebahas tentang itu. Dia tonton aja, lebih seru. Siap. Agermit hatur nuhun. Udah ini teh. Baru mau nyeruput kopi mau. Jeruput mas seruput aja. Kita teruskan di belakang nanti seruput ya. Terima kasih sudah mau main ke Siniar. Ini tuh namanya sebenarnya Siniar. Siniar Langgam Pustaka. Siniar tuh ini ya? Podcast. Bahasa Indonesianya. Iya. Sukses terus buat Agermit. Sukses juga untuk Langgam. Karya-karyanya ditunggu. Amin. Permintaan Langgam yang tadi untuk collab. Ayo, siap. Let's go. Siap. Thank you. Nuhun Agermit. Kemana Abi? Tadi. Terima kasih kawan-kawan. Bapak-bapak tuh. Gayana. Agermit. Oke. Bagus. Oke. Langgam. Bapak siapa? Beton. Bapak Beton. Oke.